Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah di landasan pendidikan terkait dengan pembahasan teori pendidikan, yakni pertama adalah behaviorisme dan juga yang kedua adalah kognitivisme. Kita akan mempelajari ini apa itu teori behaviorisme dan juga kognitivisme dan bagaimana implikasinya dalam pembelajaran. Baik, teori pendidikan yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah behaviorisme dan juga kognitivisme. Untuk behaviorisme, ini adalah teori yang berfokus pada perilaku, oke? Jadi bagaimana guru membantu siswanya dalam mengelola perilaku. Sedangkan teori kognitivisme itu memandang pembelajaran itu adalah pengembangan kemampuan berpikir siswa. Jadi untuk teori kognitivisme ini memandang pembelajaran itu sebagai proses. Oke. Baik, untuk informasi general. Jadi apa sih pentingnya pembelajaran behaviorisme ini? Yang pertama adalah behaviorisme ini dapat membantu guru ya dalam mengelola perilaku siswa melalui teknik penguatan ataupun hukuman yang efektif. Dan hal ini sangat berguna untuk menciptakan lingkungan belajar yang disiplin dan juga kondusif. Nah, sedangkan untuk yang namanya pentingnya pembelajaran kognitivisme ini adalah karena kognitivisme ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa. Sehingga siswa membantu mereka memahami konsep gitu ya secara mendalam dan bagaimana menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata untuk mendukung pembelajaran yang lebih bermakna dan juga berkelanjutan. Jadi intinya teori behaviorisme dan juga kognitivisme ini penting karena menawarkan pendekatan yang berbeda. Namun, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam desain pembelajaran yang efektif. Baik, di sini kita untuk pertama kali akan membahas teori pendidikan behaviorisme dulu ya. Jadi untuk teori behaviorisme ini menekankan bahwa perilaku dapat diamati dan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, dalam behaviorisme, semua bentuk perilaku siswa dianggap sebagai respon dari rangsangan eksternal. Jadi di sini ada dua ahli yang memberikan perspektif baru terkait behaviorisme. Yang paling terkenal, yang pertama adalah Albert Bandura. Meskipun Bandura ini dikenal sebagai teori social learning, ia tetap mengakui peran behaviorisme dalam pembelajaran observational. Jadi Bandura ini menekankan bahwa perilaku itu tidak hanya dipelajari melalui stimulus langsung, tetapi juga melalui pengamatan orang lain atau modeling. Nah, ini memperluas konsep behaviorisme yang tradisional dengan mengaitkan pengaruh sosial terhadap perilaku. Jadi, siswa itu tidak hanya mempelajari, misalnya mempelajari sesuatu yang positif, tidak harus diberikan sugesti oleh gurunya harus melakukan, misalnya dalam pembelajaran itu nanti kalau mau masuk ke sekolah harus salaman dulu ya dengan guru-guru, itu kan namanya stimulus langsung. Jadi guru yang memberikan stimulasi gitu ya. Tapi bisa juga menurut Albert ini tidak hanya stimulus langsung tetapi juga pengamatan orang lain. Jadi mungkin gurunya sendiri yang mencontohkan jika bertemu dengan guru lainnya atau siswa, guru-guru ini saling bersalaman. Jika bertemu dengan siswa, itu guru itu juga menyalami siswanya. Jadi sehingga siswa ini juga belajar, oh iya guruku itu salaman terus nih dengan guru lain, berarti aku juga mau deh salaman, seperti itu yang disebut dengan modeling. Jadi Albert ini mengatakan tidak hanya siswa itu belajar dari stimulus langsung, tapi juga pengamatan dari orang lain, seperti itu. Sedangkan Skinner ini adalah tokoh utama dalam operan conditioning dan terus berpengaruh hingga saat ini. Dan Skinner ini menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui konsekuensi yang mengikuti tindakan, baik itu penguatan positif dengan pemberian reward atau
penguatan negatif dengan pemberian punishment. Jadi dalam pemikiran Skinner ya ini dikembangkan oleh para pengikut modern dalam pendidikan yang menekankan penguatan feedback dan behavioral management di kelas untuk mengontrol dan membentuk perilaku siswa. Misalnya gini, gimana sih yang namanya penguatan positif itu? Misalnya ketika banyak siswa aktif, maka nanti guru-guru itu memberikan reward berupa pujian, oh bagus, oh pinter, seperti itu. Atau mungkin juga bisa dengan hadiah, oke, karena mau menjawab pertanyaan saya akan kasih skor seperti itu, atau saya akan kasih permen seperti itu. Itu yang disebut dengan yang namanya penguatan positif melalui reward. Tetapi penguatan negatif ini memberikan punishment, misalnya baik anak-anak, kita akan melakukan ulangan pada hari ini, ulangan bahasa Inggris atau apapun itu subjeknya. Nah, ketika nanti nilai saudara semua di bawah KKM, yang di bawah 70, maka nanti akan saya kenakan hukuman. Hukumannya apa? Silahkan untuk yang namanya membaca buku terkait dengan materi ini, oke, dan dibuat misalnya summary sebanyak 5 kali. Nah, itu yang disebut dengan penguatan negatif atau pemberian punishment, seperti itu. Itu yang diterapkan oleh, yang dipercayai oleh Skinner. Jadi ada penguatan positif dan juga penguatan negatif. Baik, sekarang behaviorisme ini basic atau fokusnya pada stimulus dan respon ya. Jadi stimulus dan respon dalam behaviorisme ini adalah sebagai dasar pembelajaran yang berfokus pada rangsangan atau stimulus ya. Stimulus itu adalah rangsangan dari lingkungan, dan respon itu berupa apa sih? Tindakan atau perilaku yang muncul sebagai reaksi. Nah, menurut teori ini, teori behaviorisme, pembelajaran itu terjadi ketika siswa diberikan stimulus tertentu dan kemudian siswa itu menghasilkan respon yang dapat diukur. Semakin sering stimulus yang sama diberikan, maka semakin kuat respon yang muncul. Itu adalah yang namanya teori behaviorisme dari stimulus dan respon, seperti itu. Nah, prinsip behaviorisme itu ada dua. Yang pertama conditioning klasik itu adalah dari Pavlovian conditioning atau disebut juga dengan respon otomatis. Gimana sih respon otomatis ini? Jadi untuk conditioning klasik ini, stimulus netral itu dapat dihubungkan dengan stimulus yang tak terhindarkan untuk merespon dan juga membentuk respon yang otomatis. Misalnya nih, siswa dalam kelas, siswa itu mungkin diajari untuk mengasosiasikan misalnya bunyi bel kelas. Ketika bel masuk akan bunyi tet 1 kali. Ketika nanti akan berakhir itu belnya 2 kali tet. Jadi ketika nanti akan masuk kelas, mereka akan terbiasa kalau 1 kali itu masuk kelas, kalau 2 kali itu adalah kelasnya berakhir. Itu yang disebut dengan conditioning klasik. Jadi responnya terus menerus diberikan setiap hari sehingga mereka sudah hafal bunyi respon tersebut. Bel pertama itu berarti masuk kelas nih, bel kedua ini mungkin kelasnya berakhir, seperti itu. Jadi mereka sudah hafal gitu ya. Atau mungkin nanti kalau bel pulang, belnya lama, tet sampai 3 kali, hore, langsung pulang. Jadi walaupun ada pembelajaran, ketika bel itu sudah berbunyi 3 kali, itu respon siswa itu langsung hore, langsung pulang, seperti itu yang disebut respon otomatis gitu. Yang kedua adalah conditioning operand. Conditioning operand ini disebut dengan operand conditioning atau penguatan atau hukuman. Jadi bagaimana sih untuk conditioning operand ini? Jadi
Condition operand ini didasarkan pada prinsip bahwa perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan melalui konsekuensi. Jadi konsekuensi itu berupa apa nih? Bisa penguatan ataupun hukuman. Misalnya, siswa yang menyelesaikan tugas dengan benar itu tadi yang saya bilang bisa diberikan pujian atau diberikan hadiah kecil berupa berupa permen. Tetapi siswa yang tidak mengerjakan tugas dapat dapat juga diberi hukuman. Hukumannya apa nih? Mungkin PR-nya ditambah lagi seperti itu. Jadi hukumannya tetap ke arah yang positif ya, tetap ke arah yang membangun, tapi berupanya adalah hukuman seperti itu. Nah, lalu penguatan atau reinforcement pada behaviorisme atau teori behaviorisme itu kuncinya ada dua. Yang pertama adalah penguatan positif dengan pemberian hadiah dan juga penguatan negatif atau misalnya ada menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi caranya gimana nih? Kita analisa dulu untuk yang namanya pemberian yang positif tadi kan sudah tahu ya, pemberian hadiah atau pujian untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Jadi ketika mahasiswanya mengerjakan PR atau aktif atau mungkin ulangannya dapat nilai di atas KKM itu diberi hadiah gitu. Nah, sedangkan penguatan negatif ini adalah menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Misalnya hukumannya gimana sih? Hukumannya mungkin hukumannya tidak berupa kekerasan, tapi hukuman ini adalah digunakan sebagai konsekuensi negatif untuk menurunkan kemungkinan perilaku yang tidak diinginkan. Jadi ketika ada kebiasaan siswa hari ini kita ada PR, silahkan dikumpulkan. Ada siswa yang terbiasa yang tidak mengerjakan PR. Kenapa? Mungkin mereka tidak akan mendapat hukuman dari guru. Maka apa? Yang terjadi, mereka akan berulang untuk malas mengerjakan PR. Tetapi ketika yang namanya mereka diberi sanksi karena tidak mengerjakan PR, nah itulah yang disebut dengan yang namanya menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Oke. Jadi mereka harus diberi hukuman seperti belajar ke perpus mandiri untuk membaca materi A atau diberi tugas tambahan seperti itu. Itu disebut dengan teori behaviorisme dari stimulus dan juga respon. Baik, untuk contoh behaviorisme ini seperti apa sih? Di sini ada kasus ya. Kasusnya di sini adalah guru ingin meningkatkan partisipasi dan juga hasil belajar siswa dalam materi pecahan misalnya, oke. Nah, di sini kita akan yang namanya berfokus pada penguatan positif ya. Dan di sini konteksnya adalah kelas matematika di sekolah dasar. Jadi di mana beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal pecahan. Nah, guru ini ingin meningkatkan partisipasi dalam hasil belajar siswa dalam materi pecahan ini. Jadi situasinya itu kasusnya tadi ya. Nah, situasinya itu adalah guru menyadari bahwa banyak siswa yang enggan mencoba soal pecahan. Kenapa nih? Karena mereka takut salah. Nah, jadi untuk meningkatkan keberanian siswa dalam mau mencoba, berusaha maju ke depan, menjawab walaupun salah, guru akhirnya memutuskan untuk menggunakan sistem penguatan positif berupa pemberian poin yang bisa ditukar dengan hadiah kecil setiap minggu nih misalnya. Nah, langkah-langkahnya apa sih? Tadi langkah-langkahnya adalah pemberian poin seperti itu. Lalu seperti apa nih langkah-langkah? Jadinya guru memberitahu setiap siswa bahwa setiap kali mereka mencoba mengerjakan soal pecahan, maka mereka akan diberikan 1 poin, dan jika jawabannya benar, mereka akan mendapatkan 2 poin. Nah, jadi kan nggak ada ruginya ya. Maju salah dapat 1 poin, maju benar dapat 2 poin. Nah, poin ini dicatat di papan tulis sehingga semua siswa dapat melihat kemajuan mereka. Nah, setiap akhir minggu siswa dengan jumlah poin tertinggi dapat menukar poinnya dengan hadiah sederhana. Seperti apa sih? Gak usah mahal-mahal, misalnya stiker, buku kecil, atau pensil warna seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana nih nanti? Hasilnya
terdapat peningkatan motivasi ajar, dan itu adalah pasti. Jadi dalam waktu 1 bulan pasti lebih banyak siswa mulai berani nih untuk mencoba soal-soal pecahan. Karena apa? Karena mereka melihat adanya penghargaan yang jelas untuk usaha mereka. Bahkan jika siswa tidak selalu benar, dengan meningkatkan jumlah latihan, kemampuan siswa dalam memahami pecahan juga meningkat karena mereka itu mendapatkan kesempatan lebih banyak dari pengalaman pengerjaan soal yang salah tadi. Awalnya salah karena mereka mau mencoba setiap hari, akhirnya mereka juga bisa seperti itu. Jadi guru juga dapat melihat peningkatan motivasi belajar di mana siswa yang sebelumnya pasif mulai lebih terlihat aktif dalam yang namanya dalam berusaha menyelesaikan soal pecahan tadi, seperti itu. Jadi intinya apa? Guru menggunakan penguatan positif ini berupa poin sebagai stimulus untuk merangsang respon belajar siswa. Nah, ketika siswa melihat hasil usaha mereka dihargai, maka siswa itu akan termotivasi nih untuk yang namanya berperilaku positif. Ayo coba walaupun salah kan dapat poin, dan nanti bisa kalau poinnya tinggi bisa yang namanya mendapatkan hadiah, seperti itu. Oke, ini yang disebut dengan contoh dari yang namanya teori pembelajaran behaviorisme. Jadi harus ada stimulus respon seperti itu terhadap motivasi ajar yang dilakukan di setiap harinya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang teori pendidikan behaviorisme, dan sekarang kita masuk kepada kognitivisme. Kalau tadi behaviorisme itu adalah kebiasaan yang dilakukan dalam pembelajaran, kalau kognitivisme ini apa ya? Oke, kita analisa. Jadi untuk kognitivisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada proses mental yang mendasari perilaku. Jadi teori kognitivisme ini mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses, ya, pemrosesan informasi yang melibatkan apa nih? Pikiran, ingatan, pemahaman, dan penalaran. Bukan hanya perilaku yang bisa diamati ya pada behaviorisme, tapi kognitivisme itu juga memandang siswa sebagai pembelajaran yang aktif, itu bisa juga diamati sebagai proses informasi secara mental dan juga membangun pengetahuan dan juga menyimpan informasi dalam jangka panjang. Jadi di sini ada dua tokoh. Yang pertama adalah John Sweller. Jadi Sweller ini memperkenalkan teori yang disebut dengan cognitive load theory atau teori beban kognitif gitu ya. Jadi Sweller ini menyatakan bahwa manusia ini memiliki kapasitas terbatas nih dalam proses informasi di memori untuk belajar atau bekerja. Jadi untuk meningkatkan pelajaran, bahan ajar harus dirancang sedemikian rupa agar meminimalkan beban kognitif yang tidak relevan dan juga memaksimalkan pemahaman. Jadi menurut John Sweller, memori manusia ini kan terbatas. Jadi belajar itu sebaiknya adalah guru itu dapat menyaring apa sih poin-poin penting yang dapat dipelajari, itulah yang dipelajari. Karena apa? Karena memori manusia itu terbatas, tidak serta-merta diberikan paham seperti itu. Jadi hanya poin-poin penting saja dalam pembelajaran yang ditekankan dan juga terus dipelajari oleh siswa, seperti itu. Yang kedua adalah David Aubusel. Jadi Aubusel ini mengembangkan teori tentang pembelajaran bermakna atau yang biasa kita kenal dengan meaningful learning, di mana siswa lebih mudah belajar ketika informasi terhubung dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi Aubusel ini menekankan penggunaan organize lanjutan atau yang disebut dengan advanced organize atau meaningful learning ya, yaitu konsep atau informasi yang lebih umum yang diberikan sebelum pembelajaran untuk membantu siswa mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi anggaplah kita ini dalam bahasa Inggris, kita hari ini akan mempelajari tentang yang namanya kalimat present.
Nah, kalimat present ini apa sih pengertiannya? Pasti bingung gitu loh kan. Tetapi ketika ditampilkan gambar tentang aktivitas sehari-hari seperti I wake up at 6 o'clock itu kan. After that, I taking blood and then prepare go to school and etc. Jadi tahu nih sehingga oh ya berarti kalimat present itu adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau kehidupan sehari-hari atau bisa juga adalah general truth atau fakta gitu itu disebut dengan present seperti itu. Jadi harus menghubungkan teori dengan kehidupan nyata agar siswa itu lebih nyantol di otaknya yang disebut dengan yang namanya meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Jadi teori dan realita itu harus dikoneksikan seperti itu. Nah, tadi kita sudah mempelajari behaviorisme dalam stimulus dan respon. Kalau sekarang adalah kita mempelajari kognitivisme. Bagaimana sih pemberian stimulus dan respon dalam pembelajaran? Oke, jadi dalam konteks kognitivisme, pembelajaran itu tidak hanya tentang stimulus dan respon seperti pada behaviorisme, tetapi tentang bagaimana sih individu itu memproses informasi, menyusun pengetahuan yang ada di otak mereka, dan juga menerapkan informasi dalam situasi baru. Jadi, pemrosesan informasi itu adalah sebentar. Oke, untuk prinsip kognitivisme, tadi yang pertama adalah pemrosesan informasi. Jadi di sini adalah pikiran manusia diibaratkan sebagai komputer yang memproses informasi. Jadi informasi diterima melalui stimulus, ini disimpan sementara nih di dalam yang namanya pikiran kita atau otak kita yang disebut dengan memori kerja. Dan kemudian diorganisir dan diintegrasikan dalam skema yang ada dalam memori jangka panjang. Seperti itu yang pertama disebut dengan pemrosesan informasi. Nah, yang kedua adalah skema kognitif. Jadi dalam teori kognitivisme, skema ini adalah struktur mental yang digunakan individu untuk memahami dan juga mengorganisir informasi. Jadi ketika siswa belajar, mereka akan membangun skema baru di otak mereka dan akan memperluas skema yang sudah ada. Misalnya kita hari ini akan mempelajari tentang uang gitu kan. Oh iya, mereka itu sudah punya background knowledge nih di otak mereka tentang uang. Uang itu adalah aku bisa menggunakan uang untuk membeli A, B, C. Jadi uang itu adalah alat yang bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Sedangkan teori, menurut teori di kelas, uang adalah alat tukar gitu. Oh jadi mereka sudah langsung connect, oh iya benar, uang itu memang alat tukar. Soalnya ini kalau dikasih uang jajan nih bisa ditukar dengan biskuit, dengan es dan lain-lain gitu. Sehingga itu disebut dengan yang namanya skema kognitif. Jadi menghubungkan informasi lama dengan teori yang ada di pembelajaran. Yang ketiga adalah perhatian. Jadi pembelajaran efektif ini memerlukan fokus perhatian. Jadi siswa ini perlu memusatkan perhatian pada informasi penting agar dapat diproses dengan benar. Nah, dalam kelas, guru itu bertanggung jawab untuk menarik dan juga menjaga perhatian siswa, seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang kurang memperhatikan, ayo gimana cara guru untuk agar siswanya tetap fokus. Misalnya, ayo yang di belakang, coba sebutkan apa yang tadi saya bicarakan, seperti itu. Mungkin, ayo yang di belakang, yang senyum-senyum sendiri, mau maju ke depan, kita gunakan sebagai contoh, seperti itu. Jadi, perhatian di sini adalah jangan memarahi ya, jangan memarahi siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran, tapi ditarik dia kembali agar dia bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi bisa digunakan sebagai contoh atau mungkin pembuat kesimpulan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pemecahan masalah dan berpikir kritis. Jadi kognitivisme ini menekankan pentingnya mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Nah, sehingga demikian pembelajaran ini lebih melibatkan
melibatkan lebih dari sekedar menghafal, tapi siswa juga harus mampu menganalisis, mensintesa, dan juga menerapkan informasi dalam berbagai konteks. Misalnya, kalau dalam bahasa Inggris, kita akan mempelajari procedure text. Jadi, jika procedure text untuk mengetahui pengertian, contoh, itu hanya menghafal. Tapi bagaimana sih agar bisa mampu menganalisis dan mensintesiskan? Bisa ada praktek. Jadi, oh iya, jadi untuk procedure text itu adalah how to make something dan how to use something, seperti itu. Kalau how to make something itu berarti kita bisa buat mie noodle gitu. Caranya adalah ini dulu. Jadi bisa dia menerapkan informasi dari pembelajaran yang sudah mereka dapat. Itu yang disebut dengan yang namanya berpikir kritis. Misalnya juga, oh ya, ternyata nih dalam prosedur teks gitu kan, misalnya how to use something, misalnya kita menggunakan remote AC untuk menghidupkan AC. Ternyata saya baca di Instagram atau TikTok, HP itu juga bisa loh untuk menghidupkan AC atau elektronik lainnya. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan proses berpikir kritis. Oke. Jadi mampu menyelesaikan masalah seperti itu melalui menganalisis, mensintesas ataupun menerapkan ataupun menghubungkan informasi. Nah, yang terakhir adalah penguatan. Dalam kognitivisme, reinforcement tidak hanya dalam bentuk hadiah ataupun hukuman, tetapi juga mencakup penguatan dalam bentuk feedback atau umpan balik yang mendorong pemahaman dan juga refleksi mendalam. Jadi, biasanya feedback ini membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dalam memperkuat koneksi antar konsep dalam pikiran mereka. Inilah yang disebut dengan yang namanya stimulus dan respon dalam pembelajaran di prinsip kognitivisme. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, bagaimana sih penggunaan reinforcement atau penguatan dalam kelas dalam kasus kognitivisme atau teori belajar kognitivisme? Jadi di sini ada konteks nih. Konteksnya guru itu mengajar topik gaya dan gerak. Nah, dalam pelajaran IPA di kelas 6 sekolah dasar. Nah, dalam hal ini guru ingin mendorong siswanya nih untuk memahami konsep dengan baik dan memecahkan masalah terkait topik gaya dan gerak. Situasinya bagaimana nih? Situasinya siswa sering kali kesulitan menghubungkan bagaimana sih konsep gaya dan gerak ini dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya guru memutuskan untuk menggunakan pendekatan kognitivisme. Nah, dengan penekanan pada reinforcement dalam bentuk feedback yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Langkah-langkahnya bagaimana? Mari kita lihat slide selanjutnya. Baik, langkah-langkah yang dilakukan guru nih dalam menggunakan reinforcement atau penguatan dalam kelas. Langkah-langkahnya itu adalah yang tahap awal. Jadi ada 5 langkah ya. Langkah pertama itu disebut dengan tahap awal. Jadi guru memulai dengan memberikan penjelasan singkat tentang gaya dan gerak. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru menggunakan advanced organizer. Jadi fungsinya untuk apa nih? Untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana sih gaya dan gerak mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru menampilkan video pendek ketika mendorong sepeda atau melempar bola. Oke, itu ada hubungan dengan gaya dan gerak. Oke. Nah, yang kedua adalah aktivitas atau aktivitas problem solving. Jadi di sini guru kemudian membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan siswa sebuah skenario masalah. Jadi skenario masalahnya ini berkaitan dengan gaya dan gerak. Nah, melalui skenario ini memerlukan analisis nih tentang bagaimana sih berbagai jenis gaya atau dorongan atau tarikan bekerja dalam situasi praktis. Nah, jadi siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis gaya dan gaya yang bekerja dan juga memprediksi hasil gerakannya. Nah,
Lalu untuk feedbacknya bagaimana nih? Feedbacknya adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dan guru juga memberikan feedback yang konstruktif. Jadi setelah presentasi grup A, B, C, grup A selesai direspon, grup B selesai direspon, semua kelompok selesai direspon kembali, diberikan penguatan secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan feedback sebagai penguatan. Yang keempat adalah pengulangan konsep dengan visualisasi gitu ya. Jadi ketika nah setelah feedback ini guru menggunakan yang namanya pengulangan konsep dengan visualisasi. Jadi setelah feedback guru ini menggunakan alat bantu visual lagi nih, seperti apa? Bisa jadi guru itu memang benar-benar memberikan misalnya video lagi tentang gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat konsep yang dipelajari. Jadi siswa diminta membuat koneksi antara video tersebut dan apa yang telah mereka diskusikan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah pemahaman mendalam melalui diskusi reflektif. Jadi setelah semua kelompok mempresentasikan hasil mereka dan juga setelah menerima feedback dari guru mengadakan diskusi kelas kembali nih untuk merefleksikan kesalahan umum dan juga menekankan bagaimana pemahaman yang benar yang dapat diaplikasikan antara gaya dan gerak dalam kehidupan nyata, seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana sih? Hasilnya, reinforcement ini melalui kognitivisme ini adalah melalui aktivitas ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep gaya dan gerak, tetapi juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan juga berpikir kritis melalui apa? Melalui pengamatan, melalui diskusi, dan juga melalui feedback yang diberikan oleh guru selama selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi hal ini memperkuat koneksi mental antara konsep teori dan juga konsep dan juga pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhir pelajaran, siswa dapat menjelaskan bagaimana nih gaya mempengaruhi gerak benda di dunia nyata dengan lebih percaya diri dan cepat, seperti itu. Nah, dalam kasus ini, reinforcement ini berbentuk feedback positif dan juga negatif yang membantu siswa memahami konsep gaya dan gerak. Berbeda dengan pendekatan behaviorisme, di mana reinforcement ini hanya berupa hadiah ataupun hukuman. Dalam kognitivisme, reinforcement dilakukan melalui penguatan mental yang membantu siswa untuk mengoreksi pemahaman mereka dan membangun pengetahuan lebih mendalam. Jadi guru menggunakan alat bantu untuk menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya dan memastikan bahwa informasi itu dapat diproses dengan benar, seperti itu. Nah, pembelajaran kognitif yang efektif itu melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah. Seperti apa? Diskusi reflektif dan juga interaksi. Jadi hal ini atau kegiatan ini memaksimalkan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Baik, kesimpulannya kita ada dua ya. Yang pertama membandingkan dan perbandingan dan juga kesimpulan. Jadi behaviorisme ini menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan dipelajari melalui hubungan stimulus dan respon. Pembelajaran ini dianggap sebagai respon otomatis terhadap rangsangan eksternal, dan penguatan reinforcement ini digunakan untuk membentuk perilaku. Contoh dalam pembelajaran bahasa Inggris deh. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris, yakni pembelajaran vocabulary. Jadi siswa diberi daftar kata-kata baru dan guru memberikan penguatan positif seperti pujian setiap kali siswa berhasil menghafal dan mengucapkan kata-kata dengan benar. Seperti itu. Itu disebut dengan yang namanya behaviorisme. Oke. Nah,
Eh, Sedangkan kognitivisme itu menekankan pada proses mental seperti pemahaman, penalaran, dan penyimpanan informasi. Fokusnya adalah pada bagaimana siswa itu memproses dan menyusun informasi secara aktif dalam kognitif mereka. Contohnya, dan pembelajaran bahasa Inggris lagi ya. Jadi saat mengajarkan grammar atau tata bahasa, guru meminta siswa untuk menganalisis kalimat dan juga memahami pola-pola tata bahasa. Hal ini akan membangun skema mental yang membantu siswa menerapkan aturan ini pada konteks yang berbeda. Karena guru ini sudah terbiasa mengajarkan, ayo diamati kata-kata ini, lalu polanya bagaimana, ayo setelah itu nanti dipraktekkan, sehingga nanti mereka, oh ya ternyata prakteknya seperti ini ya, oh ya ternyata lebih mudah praktek daripada belajar seperti itu, daripada menghafal seperti itu. Itu yang disebut dengan kognitif. Jadi kesimpulan yang kedua adalah relevansi dan penerapan dalam pendidikan modern. Bagaimana sih teori behaviorisme dan juga bagaimana kognitivisme. Jadi untuk relevansi dan penerapan dalam pendidikan modern dalam baik behaviorisme maupun kognitivisme ini masih relevan dan sering digunakan secara komplementer. Jadi keduanya dapat diterapkan ya dalam pengajaran bahasa Inggris untuk berbagai tujuan. Jadi misalnya nih, kita ingin menggabungkan antara menerapkan pembelajaran behaviorisme dan juga kognitivisme dalam bahasa Inggris. Jadi relevansinya behaviorisme ini sangat berguna dalam tahap awal pembelajaran bahasa yang memerlukan pengulangan dan juga pembentukan kebiasaan seperti pelafalan kata-kata baru, pembentukan kalimat sederhana atau latihan tata bahasa melalui drilling gitu ya. Contohnya gimana sih? Misalnya guru menggunakan flashcard nih untuk mengajarkan kosakata. Setiap kali siswa menjawab dengan benar, siswa menerima penguatan positif seperti hadiah kecil ataupun pujian. Nah, hal ini mendorong siswa untuk lebih bersemangat lagi nih untuk menghafal banyak kosakata seperti itu. Nah, sedangkan dalam kognitivisme ini sangat berguna dalam pengembangan pemahaman mendalam tentang bahasa seperti memahami makna konteks, keterampilan berpikir kritis, dan juga pemecahan masalah dalam membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Contohnya ya, dalam kelas menulis esai ini, guru memberikan strategi kognitif seperti penggunaan outline atau diagram dalam menyusun ide. Nah, dari sini dari yang namanya diagram ini, siswa dapat yang namanya membangun argumen logis, ya kan, untuk membentuk sebuah kalimat seperti itu. Jadi kesimpulannya, behaviorisme ini efektif dalam pembentukan kebiasaan dan perilaku di awal pelajaran, sementara kognitivisme penting untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis. Jadi dua kombinasi teori ini dapat menghasilkan pendekatan pembelajaran yang seimbang dan juga inklusif, sehingga memungkinkan siswa tidak hanya menghafal dan mengulangi informasi, tetapi juga memahami dan menerapkan pengetahuan di berbagai konteks, khususnya pelajaran kita ya, materinya bahasa Inggris, seperti itu. Dan pendekatan ini membantu siswa berkembang dari pembelajar yang terikat pada aturan menjadi pemikir mandiri yang mampu memecahkan masalah dan mengaplikasikan pengetahuan mereka secara fleksibel dalam kehidupan nyata. Baik, sekian untuk materi kita tentang teori behaviorisme dan juga kognitivisme pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.